Halo teman-teman, ketemu lagi di kelas Python. Kali ini kita akan belajar tentang tipe data pada Python. Apa itu tipe data? Di Python, tipe data adalah klasifikasi yang digunakan untuk mengklasifikasikan nilai atau objek dalam pemrograman milik teman-teman. Analogi sederhananya begini. Misalnya, teman-teman punya 4 jenis air. Ada air kopi, air mandi, air cucian, dan air comberan. Pertanyaannya, apakah teman-teman dapat membedakan ciri-ciri dari keempat jenis air ini? Saya yakin teman-teman dapat membedakannya, bukan? Misalnya, air kopi itu wangi dan pahit. Air untuk mandi sifatnya segar. Air cucian biasanya berbusa. Air comberan biasanya berbau tak sedap. Nah, tipe data pada Python juga mirip seperti itu. Kalau dari contoh tadi kita memiliki 4 jenis air, maka di Python paling tidak kita punya 9 tipe data. Pertama, ada namanya tipe integer. Kedua, float. Ketiga, string. Keempat, boolean. Kelima, list. Keenam, tuple. Ketujuh, set. Kedelapan, dictionary. Dan yang kesembilan, tipe data none. Kesembilan tipe data ini memiliki ciri dan sifat. Namun, dalam video kali ini kita hanya belajar 4 tipe data, yaitu integer, float, string, dan boolean. Sementara tipe data lainnya akan kita pelajari pada video lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke tipe data pertama. Oke, sekarang kita masuk ke tipe data pertama, integer. Tipe data integer adalah tipe data yang berisi bilangan bulat, baik bilangan 0, bilangan positif, maupun negatif. Contohnya, kita buat nama variabel dengan nama jumlah siswa. Nilainya 20. Karena bilangan yang kita masukkan adalah bilangan bulat positif, yaitu 20, maka kita dapat katakan jenis variabel dari jumlah siswa adalah integer. Bagaimana cara membuktikannya? Cukup sederhana. Teman-teman hanya cukup menulis type nama variabel. Jadi, type jumlah siswa, kemudian tekan secara bersamaan Ctrl Enter untuk mengeluarkan outputnya. Seperti ini. Ya, terlihat tertulis int yang merupakan singkatan dari kata integer. Contoh lainnya, kita buat nama variabel tidak lulus dengan nilai 0. Sebelum kita membuktikan tipe data dari variabel tidak lulus, coba kita cetak dulu dengan fungsi print untuk mengeluarkan nilai dari variabelnya. Print tidak lulus. Oke, kita lihat nilainya 0. Sekarang kita coba ketik fungsi type. Kemudian masukkan nama variabelnya. Kemudian kita Ctrl Enter. Nah, terlihat bahwa tipe data dari variabel ini adalah integer. Contoh lainnya, nama variabel suhu. Dimasukkan nilai -6. Kita cek tipenya dengan type suhu. Terlihat bahwa nilai variabel dengan bilangan negatif termasuk pada tipe data integer. Oke, sampai di sini mudah-mudahan paham ya. Kita masuk ke tipe data kedua. Tipe data kedua adalah float. Tipe data float dalam pemrograman mengacu pada tipe data yang digunakan untuk merepresentasikan bilangan desimal atau bilangan pecahan, floating point numbers. Nah, dalam bahasa pemrograman Python, float digunakan untuk menyimpan angka
atau bilangan yang memiliki bagian desimal. Misalkan kita punya variabel dengan angka dengan nilai minus 15,8. Sekarang coba kita cek apakah variabel angka bertipe float atau tidak dengan cara seperti sebelumnya. Kita ketikkan type angka. Terlihat outputnya tertulis float yang bermakna variabel angka memang bertipe float. Contoh lainnya, nama variabelnya nilai P dengan nilai variabel 3,14. Coba kita keluarkan dulu nilainya dengan fungsi print. Nilainya 3,14. Sekarang kita tulis fungsi type nilai P. Kemudian kita tekan Ctrl Enter untuk menghasilkan outputnya. Dan ya, kita dapatkan bahwa variabel nilai P mempunyai tipe data float. Oke, sampai di sini kita telah membahas dua tipe data, yakni tipe data integer dan tipe data float. Mudah-mudahan paham ya. Kalau belum paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sekarang kita masuk ke tipe data ketiga. Tipe data ketiga adalah string. Tipe data ini secara sekilas telah kita jumpai pada pertemuan pertama dan kedua kita. Tipe data string adalah salah satu tipe data paling umum dalam pemrograman dan digunakan untuk menyimpan teks, kata-kata, kalimat, dan informasi yang berbentuk karakter. Ciri ekspresinya adalah dengan diapit dengan tanda petik 1 atau 2. Misalnya, kita punya sebuah variabel bernama judul buku. Nilai variabelnya belajar Python. Sebelum kita menentukan tipe datanya, kita coba keluarkan dulu nilainya dengan menggunakan fungsi print. Print judul buku. Sekarang kita buktikan apakah memang variabelnya bertipe string atau tidak dengan cara type judul buku. Nah, outputnya terlihat singkatan str yang berasal dari kata string. Ini bermakna variabel judul buku memang bertipe string. Contoh lainnya, kita beri nama variabel dengan jumlah buku, nilainya 10. Sekarang langsung saja kita buktikan apakah variabel jumlah buku bertipe string atau tidak dengan cara menggunakan fungsi type. Kita tulis type jumlah buku. Terlihat outputnya adalah string. Ini bermakna, meskipun nilai variabelnya berangka 10, namun ia tetap bertipe string karena angka 10 diberi tanda kutip. Agar lebih paham, saya sarankan teman-teman dapat mencoba-coba sendiri dengan nama dan nilai variabel lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke tipe data yang keempat. Tipe data keempat adalah boolean. Tipe data boolean atau bool dalam Python adalah tipe data yang hanya diisi dengan dua nilai, yaitu true atau false. Ciri dari tipe data ini adalah huruf pertama dari kata true dan false haruslah kapital atau huruf besar dan tanpa menggunakan tanda petik. Misalnya, lampu menyala sama dengan true. Lampu mati sama dengan false. Aktif sama dengan true, pasif sama dengan false. Coba kita buktikan masing-masing variabel ini dengan fungsi type. Type lampu menyala, cek outputnya dengan kombinasi Ctrl Enter. Nah, terlihat outputnya tertulis bool.
yang bermakna variabel lampu menyala bertipe boolean. Begitupun dengan variabel lainnya, kita dapat cek outputnya. Type lampu mati, type aktif, type pasif. Terlihat bahwa kesemuanya bertipe boolean. Dari keempat tipe data yang telah kita pelajari, seringkali kita jumpai penggunaannya saat teman-teman melakukan pembelian atau transaksi online. Coba lihat gambar ini. Saat kita melakukan pembelian headset misalnya, ada kolom yang mesti harus diisi atau telah terisi secara otomatis. Misalnya kolom nama, jumlah barang, total pembayaran, dan butuh resi atau tidak. Nah, sebagai programmer, pasti akan dapat menebak kolom-kolom tersebut akan ditulis dalam variabel dengan nama yang bertipe string, jumlah barang yang bertipe integer, total pembayaran yang bertipe float, dan resi dapat diset menjadi tipe boolean. Untuk menambah pemahaman terhadap 4 tipe data yang baru saja kita pelajari, teman-teman dapat mengerjakan latihan berikut ini. Demikian akhir dari video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjut ke pembahasan lainnya. Terima kasih, bye-bye.